Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Rahman, tentunya bersama SP Malindo, channelnya Tukang Jalan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga tanpa kurang satu apapun. Di video ini saya lagi di perjalanan menuju ke Kabupaten Bombana yang akan melewati jalur ekstrem, yaitu perbatasan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan ekstremnya tikungan Tamborasi yang berada di Kabupaten Kolaka. Tikungan dan tanjakan Tamborasi ini mirip dengan si tinjau laut yang ada di Sumatera, di mana jalurnya sedikit identik, yaitu tikungan, tanjakan, dan di bawahnya terdapat laut. Seperti apa cerita perjalanan saya kali ini? Simak terus video ini hingga selesai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe jika belum subscribe, share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat menonton, serta nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi di setiap perjalanan dan updatean video saya selanjutnya. Terima kasih telah ikut serta membantu mengembangkan channel ini. Semoga sehat dan sukses selalu. Jarak dari Malili, kota Kabupaten Lubu Timur itu menuju ke perbatasan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara itu kurang lebih 20 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Jalan raya di sini mengikuti alur bibir pantai dan beberapa tempat mengikuti alur kaki gunung, yang mana kaki gunungnya sendiri itu berada di bibir pantai, sehingga menyebabkan jalur ini memiliki banyak sekali tikungan. Saking banyaknya tikungan, jalur ini disebut sebagai jalur benang kusut. Tikungannya sendiri itu tidak sebanyak yang ada di jalur Camba, yaitu jalur Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros yang ada di Sulawesi Selatan. Akan tetapi yang membuat ekstrim di jalur ini adalah jurangnya, yang mana di sebelah kanannya itu terdapat laut dan di kiri itu adalah gunung. Ditambah lagi di jalur ini adalah hutan belantara. Jadi ketika terjadi trouble atau insiden, maka kita tidak bisa minta tolong kepada siapapun, kecuali pengendara yang lewat. Dan di sini pun pengendara sangat jarang yang lewat, dikarenakan jalur Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara itu mempunyai opsi lain, yaitu naik ferry. Dan di Sulawesi Selatan itu memiliki beberapa pelabuhan ferry untuk menuju ke Kolaka, seperti Siwa, Bajoe yang sudah terkenal, dan juga Bulukumba. Walaupun biayanya agak sedikit mahal, akan tetapi masyarakat lebih memilihnya, dikarenakan waktu tempuhnya lebih cepat dan tidak perlu membuang energi terlalu banyak. Melewati jalur ini dari Sulawesi Selatan maupun dari Sulawesi Tenggara biasanya disebut sebagai melingkar. Jadi bagi teman-teman yang ingin melewati jalur ini, saya sarankan lewat di waktu tidak lagi musim hujan, dikarenakan di sini jalurnya juga rawan longsor dan tanjakannya cukup tinggi. Jadi ketika jalurnya basah itu kemungkinan sangat licin. Di depan sana terdapat alat berat, dan itu artinya di sini jalurnya memang rawan longsor. Di jalur ini tuh di sebelah kirinya terdapat bebatuan dan tanah yang mudah longsor, dan di sebelah kanan itu adalah jurang yang dasar jurangnya itu berada di bibir pantai. Mengemudi kendaraan di sini tentunya memberi sensasi yang berbeda dari tempat lain, dikarenakan di sini hanya ada dua pemandangan, yaitu tebing bebatuan dan jurang yang dasar jurangnya itu berada di bibir pantai. Jadi mengemudi di sini itu kita betul-betul merasa di atas ketinggian, dikarenakan kita melihat langsung titik nol dasar ketinggian yang ada di bibir pantai. Dan di sini ada hal lagi yang unik, yaitu di titik-titik tertentu atau tikungan tertentu, mobil atau kendaraan tidak bisa berpapasan secara langsung. Jadi ketika mengetahui ada kendaraan dari bawah, kendaraan dari atas itu harus berhenti untuk memberi jalan yang dari bawah.
Dari perjalanan mudik saya dari kota Pontianak, Kalimantan Barat, di mana waktunya itu berbeda 1 jam karena di sana itu adalah waktu Indonesia Barat dan di sini itu waktu Indonesia Tengah. Yang mana saya sudah menempuh jarak kurang lebih 2.200 km dan hari ini sudah memasuki hari yang ke-8 dalam perjalanan saya ini. Barulah hari ini saya merasa gugup dan deg-degan setelah melewati jalur ini. Dan Sulawesi memang identik dengan jalan atau jalur seperti ini, yaitu tikungan, tanjakan, dan jalan sempit. Berbeda dengan jalur yang saya lalui, yaitu dari kota Pontianak sampai ke Batu Licin, Kalimantan Selatan, di mana jalan raya yang ada di Pulau Kalimantan itu identik dengan jalan yang lebar, lurus, dan rata. Kurang lebih 3 jam dari kota Masamba, tempat saya menginap semalam, akhirnya saya sampai di puncak perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Dan ini adalah kali pertama saya menginjakkan kaki di perbatasan ini. Walaupun perjalanan saya ke Bombana itu adalah yang ketiga kalinya, akan tetapi 2 sebelumnya itu selalu ditempuh dengan jalur udara. Satu dari perjalanan saya dari Pontianak menuju ke Bombana itu bisa dinonton. Dikarenakan perjalanan tersebut saya sudah mulai ngevlog. Dan perjalanan tersebut adalah video vlog saya yang terpanjang pada saat itu. Dimana perjalanan saya tersebut itu sama, yaitu naik mobil dari kota Pontianak menuju ke Balikpapan. Dan dari Balikpapan menuju ke Parepare itu menggunakan kapal laut. Karena pada saat itu adalah bulan puasa dan besoknya itu mau lebaran. Jadi sesampainya di Parepare saya berpisah dengan rombongan karena pada saat itu ada 5 mobil dari kota Pontianak. Dan sesampainya di Parepare saya berpisah dengan rombongan karena saya mau melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Bombana. Yang mana besoknya itu mau lebaran, jadinya saya berpisah di Parepare dan saya melanjutkan perjalanan menuju ke Makassar menggunakan bis, dan dari Makassar lagi saya menggunakan pesawat terbang menuju ke Kolaka agar lebaran esok hari itu bisa terkejar. Jadi video perjalanan atau mudik saya pada saat itu di tahun 2018 itu cukup komplit dikarenakan menggunakan 3 jenis kendaraan yang berbeda hingga sampai ke tujuan dan menempuh jarak kurang lebih 3.000 km dan melewati 5 provinsi. Sekarang ini saya sudah berada di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Kolaka Utara. Dan selanjutnya akan menuju ke Lasusua, kota Kabupaten Kolaka Utara. Selanjutnya Kolaka dan Bombana. Jalur atau rute yang saya pilih ini semuanya mengandalkan GPS, dikarenakan ini adalah pengalaman perdana saya melewati jalur ini. Perjalanan panjang saya dari kota Pontianak menuju ke Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara tentunya membuat saya sangat kelelahan. Ditambah lagi jalur yang ada di sini sangat ekstrem, yaitu tikungan dan tanjakan. Apalagi saya hanya berposisi sebagai driver tunggal dalam perjalanan ini. Namun tentunya juga semakin semangat dikarenakan jarak yang akan ditempuh semakin berkurang dan tujuan semakin dekat. Ditambah lagi pemandangan yang sangat indah, yaitu gugusan atau deretan pegunungan, teluk, dan laut yang dapat kita pandangi secara bersamaan. Yang tentunya sangat sulit ditemukan di jalur-jalur yang ada di Pulau Kalimantan.
Jaraknya sendiri dari perbatasan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan atau Tugu Perbatasan menuju ke Lasusua, kota Kabupaten Kolaka Utara, kurang lebih 125 km dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam. Jarak yang tidak terlalu jauh dan waktu tempuh yang cukup lama dikarenakan di jalur ini terlalu banyak tikungan dan tanjakan, sehingga memperlambat kendaraan yang lewat atau melalui jalur ini. Sedangkan jarak dari Lasusua menuju ke Bupinang, Kabupaten Bombana, kurang lebih 230 km dengan waktu tempuh kurang lebih 5 jam. Itu artinya saya masih harus menempuh jarak kurang lebih 355 km lagi untuk sampai di tempat tujuan. Setelah melalui ekstrimnya jalur Malili, Kolaka Utara, akhirnya saya pun sampai di Lasusua, kota Kabupaten Kolaka Utara. Dan sekarang ini saya berada di jalur reklamasi, yaitu laut yang ditimbun untuk dijadikan jalan raya atau jalan darat. Sebenarnya ada jalan lain selain jalur ini, yaitu jalan lama. Akan tetapi saya memilih jalur ini sebagai opsi terdekat dikarenakan jalannya sangat lurus dan juga ingin menyaksikan pemandangan yang ada di sini. Dan sekarang ini saya sudah berada di kawasan atau tikungan Tamborasi yang sangat ekstrem, yang mana kondisi jalanannya sangat mirip dengan si tinjau laut yang ada di Pulau Sumatera. Tikungan dan tanjakan Tamborasi ini sangatlah tinggi, tentunya sangatlah berbahaya jika tidak berhati-hati, terutama truk-truk yang bermuatan berat. Lihat saja di depan sana terdapat truk yang tumbang akibat muatannya terlalu berat dan tidak mampu mendaki di tikungan dan tanjakan ini. Seperti inilah sudut pandang tikungan Tamborasi jika kita berada di dalam kendaraan. Dan seperti inilah kondisi tikungan Tamborasi jika mengambil video dari atas atau tikungan kedua. Dan memandang dari sini barulah kelihatan ketinggiannya dan kemiripannya dengan si tinjau laut. Karena dari posisi saya berdiri ini, kita juga dapat memandang laut yang ada di bawah. Namun di sini lautnya sangat dekat, hanya berjarak beberapa ratus meter saja di bawah sana. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di titik-titik tertentu kendaraan tidak bisa berpapasan dan kendaraan dari atas harus mengantri untuk mempersilahkan kendaraan dari bawah untuk naik. Tikungan dan tanjakan Tamborasi ini sangatlah menantang dan sangat menguji adrenalin. Namun tikungan ini bukanlah yang paling ekstrem di Sulawesi, dikarenakan faktor geografis Pulau Sulawesi, di mana gugusan gunung-gunungnya saling menyatu dari provinsi ke provinsi yang lainnya. Sebut saja jalur-jalur yang pernah saya lalui, misalnya Puncak Gunung Tinombala, Kebun Kopi, jalur Palu menuju Polewali, Camba, dan jalur Luwu Utara hingga ke Poso. Dan mudah-mudahan saja di lain waktu saya berkesempatan untuk riding keliling Pulau Sulawesi. Karena kebetulan saya tergabung di salah satu klub motor yang ada di Indonesia.
yang mana chapternya hingga saat ini sudah berjumlah kurang lebih 260 chapter dan membernya berjumlah kurang lebih 14.000 orang yang tersebar di seluruh Nusantara Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di YNCI atau Yamaha NMAX Club Indonesia dimanapun Anda berada, silahkan komen di kolom komentar. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe jika belum subscribe, share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat menonton. Kritik dan saran silakan coret-coret di kolom komentar. Mohon maaf jika terdapat kesalahan informasi dan kekeliruan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video dan perjalanan saya selanjutnya. Semoga Anda sehat dan sukses selalu.